Jadi apa yang akan kita bicarakan sebenarnya adalah bagian dari sharing dan pengetahuan tentang Omicron yang akan diberikan oleh pakarnya, Mom Iren. Kalau yang lain-lain kan hanya sekedar membaca, tidak tahu persis, dan testimoni tentang bagaimana dan apa yang dilakukan pada saat terpapar. Tapi yang lebih tahu adalah Mom Iren. Sebelum mulai kita buka dengan doa. Mohon bantuan Bu Ria bisa bantu doa. Baik Pak, mari saudara-saudara yang terkasih, kita satu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih, segala puji syukur kehadirat-Mu kami panjatkan, karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk saling sharing mengenai apa dan bagaimana mengantisipasi Omikron yang akhir-akhir ini mewabah dan telah menjangkiti sebagian dari umat dari Santa Katarina Siena. Semoga menjadi pengetahuan dan bekal bagi kami untuk menjaga kesehatan kami, agar kami tahu cara mengantisipasi dan mengatasi, memantau umat lingkungan Katarina sejauh mana telah terjangkiti oleh virus ini. Semoga Omikron ini cepat teratasi dan segera pulih kembali kesehatan dari umat Katarina Siena. Ya Tuhan, segala rencana hari ini kami serahkan ke dalam penyelenggaraan tangan kasih-Mu. Segala rahmat Kau curahkan dan berkatilah umat-Mu Katarina Siena ini dengan kelimpahan dan berkah kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala doa dan puji ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ria. Kembali saya serahkan sepenuhnya kepada Mom Iren apa yang mau disampaikan. Saya yakin sih ini sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi dari ini 15 orang. Kalau kemarin pengurus hanya sekitar 10-an ya. Jadi ada tambah 5. Gak apa-apa. Nanti jadi multi level kan berkembang juga. Ya. Waktu dan open mic saya serahkan sepenuhnya kepada Mom Iren. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Kris. Selamat malam Bapak Ibu terkasih lingkungan Katarina dari Siena. Malam. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi malam ini tentang Omikron. Walaupun bukan masuk ke dalam spesialisasi saya, tetapi karena kasus yang sedang banyak dan menjadi pembicaraan juga di grup dokter yang kebetulan saya ada di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai saja Pak Wawan, Pak Kurnia dengan slide-nya. Oke. Omikron, namanya keren ya. Omikron. Apaan sih Omikron itu? Omikron adalah salah satu dari sekian varian COVID-19 ya. COVID-19 singkatan dari Coronavirus Infection Disease. Jadi, kenapa dikasih angka 19 di belakangnya? Karena pertama kali diketemukan di Wuhan. Sorry sebentar Mami, saya interrupt sebentar. Bapak Ibu, dari Pak Joko suara Mami Iren kurang jelas. Dari Bapak Ibu semuanya bagaimana ya? Kalau di saya sih jelas sih Pak. Oke. Iya. Kalau di saya agak jauh gitu Pak. Oh, agak jauh. Saya Coba, juga jauh. Saya coba, juga Mi. jauh. Iya. Jelas tapi jauh gitu loh. Iya. Kurang terdengar. Kurang. Ya, betul. Coba tes Mi didekatkan mic-nya. Ya, gini.
Jelas Lebih nggak? jelas? Jelas sih menurut saya. Jelas Itu ya. Saya sih infonya jelas. dilinkerin ke telinga Mamiran. Kalau saya sih jelas Dipegangin. sih. Gini aja lah. Oh ya wis. Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Sudah ya jelas, Pak. lumayan jelas Pak. Oke. Oke, Monggo dilanjut, Mami. lanjut ya. Ya, dia pakai nomor 19 karena pertama kali ditemukan di Wuhan sekitar akhir Oktober 2019. Lumayan sudah lama juga umurnya nih ya. Varian lainnya adalah beta yang pertama kali keluar. Kemudian gamma tidak terlalu ngetop gamanya. Alpha juga nggak terlalu ngetop. Yang rada ngetop adalah delta yang tahun lalu merebak menginfeksi banyak teman-teman kita ya, termasuk Kurnia sekeluarga, Bu Ria juga ya, ikutan yang bagian delta. Nah, kan rumorsnya Omikron itu lemah gitu ya. Lemah. Kenapa sih lemah? Karena Omikron mempunyai mutasi yang terbanyak. Jadi cara kerjanya kayak gini. Yang paling pendek mutasinya itu adalah delta. Dia cuma 3 titik ya, sementara Omikron itu 30 titik. Jadi, semakin banyak mutasinya, kerjanya kan jadinya terbagi. Kalau terbagi, jadi akhirnya lebih enteng satu sama lain, begitu ya. Nanti kalau masalah ini agak kurang benar, nanti akan dibenerin sama ahlinya, yaitu Arini. Ya, ini masalahnya aku mencoba membaca dari literatur yang ada. Nah, kalau dibilang ringan, slide berikut kayaknya ya. Slide berikutnya, Wan. Nah, kalau dibilang ringan, tapi kok korbannya banyak ya? Dan makin hari jumlah penderitanya tuh makin bertambah. Kenapa begitu? Karena Omikron ini penularannya lebih cepat. Kok lebih cepat? Iya, karena dia hanya bertengger di sekitar saluran pernafasan kita aja. Kalau tipe Delta yang tahun lalu merebak itu, dia menyerang sampai ke bagian ujung dari paru-paru. Kita bilangnya gelembung alveoli ya. Nah, di sana dia akan merusak sistem pernafasan kita karena gelembung itu rusak. Jadi pada penderita pasca terinfeksi COVID-19 jenis Delta tahun lalu, kalau kita foto ronsen, gambaran ronsennya tuh putih banget. Karena ada beberapa bagian dari gelembung paru yang rusak. Dan itu pengembaliannya agak butuh waktu ya. Nah, kalau pada Omikron, dia cuman di sekitar saluran napas aja. Nah, kalau di saluran napas, begitu kita bicara, kita bernafas, nyebar dia kemana-mana tuh. Ini yang menyebabkan kenapa Omikron gampang sekali menyebar. Jadi, sebentar aja kasusnya sudah langsung menjadi banyak gitu ya. Ini ada perbedaannya di sini. Ya, kita berlanjut. Sorry, Mi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung atau nanti nunggu aja terakhir? Boleh kalau mau diinterap pertanyaan, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama dari saya, kalau ini dia ada di sekitar saluran napas atas lah istilahnya ya. Apakah ini tetap melalui droplet? Iya. Tetap melalui droplet juga ya penyebarannya ya? Iya, droplet. Karena droplet itu artinya partikel atau materi dari sekitar mulut kita dan juga hidung kita itu mengandung virus. Itu yang bikin kita tertular sebenarnya. Kemudian tetap saja bahwa virus ini kan airborne juga ya. Jadi kalau memang kita nggak kena muntahan atau cipratan itu, tapi kan di awalnya di udara juga ada. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi ya ada. Yang paling susah memang dropletnya. Makanya kenapa sih kita harus ngambil jarak sekitar kanan kiri ya. Kanan kiri itu semeter di kanan, semeter di kiri. Nah itu maksudnya kalau ada orang bicara, kita nggak kena cipratan si droplet itu tadi ya. Oke, bisa dilanjut.
sorry Mi, satu lagi. Mm. Inkubasinya sama nggak sih dengan yang Delta sebelumnya? Karena Sama. toh kayaknya sih katanya lebih cepat nular apa terus lebih cepat terdetek gitu loh. Karena kita udah semakin pintar. Oh, Kita udah semakin pintar. Jadi kalau di awal-awal itu kita menunggu dulu. Kalau sekarang enggak, orang batuk pilek aja udah mulai curiga. Jangan-jangan oh, saya terinfeksi Omikron. Makanya pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat, jadi lebih cepat ketahuan. oke. Coba kalau sebelum ada Omikron, kita batuk pilek kita biarin aja 2-3 hari gitu loh. Moga-moga sembuh sendiri kan seperti selama ini kita tahu bahwa flu itu akan memang disebabkan oleh corona ya, corona jenis lain. Nah, obatnya apa sih flu? Nggak ada sih sebenarnya. Obatnya istirahat, makan cukup, tidur enak gitu kan. Dia sembuh sendiri harusnya. Cuman karena ini lagi pandemi, makanya agak-agak sulit. Karena ditambah stresor dari penderitanya lah udah pasti. Nah, sekarang orang begitu batuk pilek sedikit aja udah langsung periksa at least antigen. Itu yang akhirnya kita jadi tahu. Oke. Gitu kan. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, gejalanya ini agak mirip dengan gejala flu pada umumnya ya. Ini kalau dilihat di gambar ini kan ada yang tenggorokannya gatal, kemudian demam ya, demamnya nggak setinggi, mungkin nggak setinggi demam yang disebabkan Delta kemarin. Dia sekitarannya awal-awal 38 deh. Kalau Delta itu bisa sampai 39-an. Nah, kemudian badannya terasa lemas, ototnya pegal-pegal. Ini kan kemudian sakit kepala ini benar-benar kita kalau begini sebelum ada Omikron kita bilang, oh saya kena flu, saya bapil nih lagi batuk pilek gitu ya. Nah, lalu kalau memang gejalanya sama, terus gimana dong kita bisa bedain dengan yang Omikron? Jangan nanti kita, oh aku cuma sekedar flu gitu loh. Terus kita lalai, ternyata penyakitnya berlanjut tanpa pengobatan yang pas, jadinya lebih parah. Hati-hati ya, Omikron memang enteng, tetapi kalau didiamkan dia juga bisa menjadi ganas. Ada beberapa kasus yang ditangani teman saya juga menyebabkan kematian ternyata pada pasiennya. Oke, kita lanjut gambarnya. Biasa keluhannya memang di tenggorokannya. Selain demam itu, orang dengan demam biasanya minum paracetamol langsung reda demamnya ya. Kemudian ini kayaknya kasusnya Jody kayak gini nih. Jody kemarin-kemarin demam, hari ini demamnya turun, tapi yang ada tinggal rasa nggak enak di tenggorok ya Jody ya. Mirip banget. Nah itu jadi awalnya memang demam, kemudian diikutin sama yang nggak nyaman di tenggorokan, gatel, kemudian terus jadi sakit. Pada kasusnya Rosi kan terus kehilangan suara ya, Rosinya nggak bisa ngomong. Nah batuknya tuh batuk kering. Jadi batuk yang bunyinya rame tapi nggak ada slamnya ya, nggak ada riaknya. Sakit kepalanya, saya melihat dari tante saya yang kebetulan juga kena ya. Sakitnya sakit banget sampai dia pukul-pukulin kepalanya. Kelihatan mukanya sangat kesakitan gitu ya. Mungkin tidak nyaman sekali dengan sakit kepala yang seperti itu. Kemudian nyeri ototnya sangat kaku, katanya kaku sampai bergerak aja sakit. Nah ini saya bilang katanya, karena kebetulan tadi siang saya diminta tolong telemedicine dengan salah satu pegawainya ponakan saya. Dia bilang, dokter ini saya benar-benar gak bisa bergerak, sakit sekali otot-ototnya gitu. Ini kan lebih parah dari flu. Kalau flu itu pegal ya, pegal iya, tapi nggak terlalu nyeri juga, nggak kayak gini. Kemudian setelah ini berlalu mulailah meler, mulailah pilek gitu. Nah, tante saya kebetulan mengalami juga muntah dan diare. Ya. Itu yang dialami tante saya.
ada jadi kasus-kasus yang dengan muntah dan diare rada mirip-mirip dengan Delta nih. Kemudian ada beberapa kasus yang matanya jadi merah. Pada flu bisa sih matanya merah, matanya panas, merah dan gatal gitu ya. Walaupun ini bukan gejala yang menonjol, tetapi ada. Kemudian ada juga gatal-gatal. Gatal ini banyak loh dialamin. Karena terpaksa teman-teman dokter memberikan obat anti alergi untuk menghilangkan gatalnya ini. Tapi kayaknya yang teman-teman kita yang kebetulan terpapar tidak mengalami ini ya, tidak mengalami gatal. Nah, kalau memang kita bergejala, oke lah. Kalau kita bergejala, kita periksa, melakukan pemeriksaan, cari tahu saya beneran flu biasa atau memang ada virus di dalam virus COVID ya di dalam badan saya. Karena terus terang aja pemeriksaan baik antigen maupun PCR kita nggak bisa tahu loh. Kita kenanya itu COVID yang varian mana kita nggak tahu. Apakah yang Omicron, apakah yang Delta, kita nggak tahu sama sekali. Yang kita tahu adalah kita terpapar virus COVID-19. Karena kalau kita hanya melakukan pemeriksaan PCR dan antigen, itu tidak menjawab varian mana yang ada. Kalau kita pengen tahu saya sebenarnya menderita yang mana, itu bisa ada pemeriksaan namanya whole genome sequencing. Nah, itu untuk di Indonesia hanya baru bisa dilakukan di lembaga Eijkman dan harganya lumayan. Paling murah 7 juta. Hanya sekedar pengen tahu, kayaknya nggak perlu juga kita tahu. Akhirnya saya kena Omicron atau saya kena Delta atau Alpha, Beta, Gamma. Kita nggak perlu tahu itu. Tapi yang jelas kita terpapar COVID-19. Itu dulu. Dengan mempunyai serentetan gejala yang sama. Kita bisa bilang Omicron karena gejalanya saja yang lebih ringan dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain ya. Terlebih dengan tipe Delta. Kayaknya itu yang ini. Cuman yang paling menjadi perhatian kita bersama di sini adalah banyaknya orang-orang yang tanpa gejala sama sekali, tetapi dia kontak dekat dengan penderita yang sudah dikonfirmasi terpapar dengan virus ini, dan jadi nggak ada gejala. Jadi kalau istilahnya orang tanpa gejala ya. Nah, yang kayak gini sebenarnya yang membuat penyebaran virus jenis Omicron ini ataupun virus COVID jenis yang lain menjadi lebih banyak. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa menderita apa, kita nggak tahu. Tetapi kalau memang ada laporan nih, contoh aja ya, contoh kasus Rosi kena, kemudian Ana kena gitu ya, yang saat ini ada, walaupun mereka sudah negatif antigennya. Paling tidak kita tahu, oh si Anu kena. Kita nggak akan iseng-iseng main ke sana, say hi gitu ya, apa kabar? Enggak lah, tunggu sampai mereka sehat. Paling kita bantuin doa gitu ya. Tunggu sampai mereka sehat baru kita datang. Coba kalau misalnya kita tidak tahu bahwa kita mengandung virus yang banyak, kemudian kita bisa menularkan siapa aja tanpa tahu. Jadi yang lebih berbahaya adalah bukan orang sakitnya, tetapi orang sehat yang terinfeksi penyakit ini dan tidak bergejala sama sekali. Ini sangat berbahaya dan ini bikin orang lengah dan ini bikin penularan menjadi lebih banyak lagi. Ya, jadi saya mohon banget ya teman-teman sekalian ya. Kalau memang kita tahu ada yang terpapar, mendingan dikomunikasikan, mendingan dilaporkan, sehingga kita satu lingkungan ini paling tidak kita bisa mengantisipasi kita harus gimana sih. Jadi kalau bisa tidak ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupin, ya yang rugi banyak. Bukan masalah penyakit ini bukan aib. Ya, bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan atau apa, tidak.
Tapi ini adalah pandemi yang sedang melanda hampir di seluruh dunia, bukan cuma kita doang, bukan cuma lingkungan kita doang ya. Jadi keterbukaan kita nih sangat-sangat diharapkan dari teman-teman semua. Jadi kalau memang ada salah satu dari anggota lingkungan kita yang mungkin kontak dengan entah orang dari kantor, orang dari mana, sebaiknya dilaporkan. Kita tidak akan menjauhi atau apa, tetapi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik dan mengamankan paling tidak satu lingkungan ini. Ya, jadi dimohon kesadarannya untuk melaporkan semuanya ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, Mam boleh tanya, Mam? boleh. Ini kebetulan saya tuh baru dapat, ya biasalah WA grup gitu ya, Mam ya. Jadi ada beberapa teman yang kebetulan ya dokter juga. Itu dia ngomongnya benar nggak kayak gini, Mam ya, bahwa dari hasil PCR COVID itu ada 2 macam hasil, S protein dan RDRP. Kalau delta keduanya bakal tertulis positif, tetapi kalau Omicron biasanya S-nya negatif. Maksudnya itu jadi gimana, Mam? Kalau PCR baru kita ketahuan kita itu delta atau Omicron, maksudnya gini soalnya, Mam. Kan kadang kata Mam Iren kemarin itu obat yang dipakai untuk delta dan Omicron itu beda. Nah, perlu nggak hal kayak gitu pada saat kita PCR itu tahu tentang ini supaya obat yang diberikan itu sesuai gitu loh, Mam. Gimana, Mam? Sebenarnya ya masalah obat, virus ini nggak ada obatnya. Ya, virus ini belum ada obatnya. Jadi obat-obat yang kita pakai selama ini adalah obat coba-coba. Obat virus pada umumnya. Nah, kayak gitu. Karena dianggap bahwa Omicron ini jauh lebih ringan, makanya obat yang diberikan juga lebih ringan. Cuma itu aja sih masalahnya. Kalau kita kena Omicron dapat obat yang buat Delta, harusnya bisa sembuh. Tapi kalau terbalik agak susah. Jadi langkahnya apa, Mam? Langkah. Artinya gini loh, ya amit-amit jabang bayi ya, tapi kalau terjadi itu pada saat PCR itu kita ngomong atau hanya dilihat dari hasil yang dokter tadi apa itu temannya Mas Nunu sih ini. Dia titip omongan, coba tanya ke Mam Iren ini gimana ini. Jadi apakah itu benar apa enggak ya, Mam ya? Jadi kalau yang apa namanya? Yang S protein sama RDRP itu loh, Mam. Betul. Jadi nih, ini saya lihat hasil PCR saya nih. Iya, Mam. Nah, hasilnya cuma 1. Hasilnya cuma 1, nggak ada. Oh. Yang diperiksa cuma 1. Jadi mungkin kayaknya nggak semua lab melakukan pemeriksaan lebih rinci ya. Oh. Ini tante saya punya hasil positif juga hasilnya 1. Berapa orang yang ikut coba, Mami? Udah. Kita coba lihat berapa orang yang 16. Gitu, ya. Oh ya, jadi mungkin ada lab yang memang komplit memeriksanya. Oh. Ada juga yang memang sekedar tahu, oh Anda kena COVID, Anda enggak, gitu loh. Tetapi secara poin, obat apapun masih istilahnya membantu atau gimana? Bisa ya? Bisa. Oh baik. Kan cuman beda-beda tipis sebenarnya antara obat itu. Oh baik. Itu aja sih. Jadi kalau yang waktu Delta itu kan semuanya coba-coba. Kan kita belum pernah tahu nih. Atau bukan Delta lah, dari awal itu kita belum pernah tahu, belum pengalaman secara seluruh dunia, pengalaman mengenai virus ini, corona gitu ya, yang jenis ini gitu lah ya, yang jenis ini. Nah makanya semua dicoba-coba kan, coba kita ingat-ingat tahun lalu deh, coba pakai ini, oh ternyata udah nggak bisa, harusnya ini. Nah itu kan kita lagi mencoba nih semuanya. Yeah. Nah ternyata dari sekian macam obat yang paling efektif yang sekarang ada adalah jenis yang sekarang dipakai. Dan itu juga yang banyak beredar di pasaran, yang disediakan sama Kemenkes juga itu. Makanya kenapa sih kalau kita positif dilaporkan sehingga PCR positif dilaporkan sehingga obatnya udah disediakan kok sama Kemenkes sebenarnya. Ya. Jadi kita nggak usah takut. Iya. Iya baik, Mam. Itu aja sih, Mam. Oke.
Sekarang kalau kita ada gejalanya gimana nih? Apakah kita segera harus melakukan serentetan pemeriksaan atau enggak? Kalau memang kita bergejala untuk menyingkirkan kita flu biasa atau enggak, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan untuk COVID ya. Kita lakukan pertama kali yang enteng dulu deh, kita antigen dulu. Yang lebih gampang dilakukan, lebih banyak tempat yang bisa melakukan, bahkan kita bisa melakukannya secara mandiri. Kalau berani, colok hidungnya sendiri. Ya, itu rada-rada bagaimana saya kalau lagi swab sendiri juga deg-degan juga sih ya. Nah, kalau memang hasilnya negatif ya udah artinya kita hanya flu biasa lah. Tapi kalau memang negatif kan idealnya diulang. Setelah 5 hari kita ulang lagi. Tapi kalau baru 3 hari gejalanya udah hilang, hasil pertama negatif swab, kemudian baru hari ketiga gejalanya hilang ya udah sih, itu berarti kita hanya sekadar kena flu biasa. Tujuannya kita swab antigen bukan apa-apa, hanya untuk tahu kita beneran flu biasa atau memang kita termasuk yang terpapar dengan virus COVID ini atau Omicron yang sekarang lagi ngetop ya. Nah, kalau hasilnya positif, terus gimana? Hasil swab antigen positif kita harus lanjut ke PCR. Kenapa begitu? Karena antigen itu kita menilai reaksi tubuh kita terhadap virus yang masuk. Ya, virusnya kan bisa virus apa aja, tidak terlalu spesifik sebenarnya. Cuman kalau kita lanjutkan dengan PCR, hasil PCR-nya positif, itu artinya virus-virusnya ada loh di sekitaran tempat di mana kita lakukan, kan di tenggorok dan juga di hidung. Berarti virusnya ada. Nah, itu memastikan saya benar-benar terpapar oleh virus COVID-19. Seperti itu. Itu ya, jadi jangan takut untuk melakukan swab antigen, karena itu bukan apa-apa juga. Kita hanya screening bahwa kita harus tahu sih kondisi kita seperti apa. Jadi jangan kebablasan, anggapnya cuma flu, ternyata nularin kanan kiri depan belakang. Nah, itu yang kita takutin sebenarnya, itu sistem penularannya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan, Mas. Nah, sekarang kita masalahnya kontak erat nih. Kita biasanya baru tahu kita kontak erat itu setelah salah satu dari yang berkontak itu melakukan pemeriksaan. Ini ada contoh yang terjadi di lingkungan kita ya, yang terjadi waktu Imlekan. Kan beberapa teman kita berkumpul, kemudian salah satu merasa dirinya flu, melakukan pemeriksaan antigen dengan hasil positif, kemudian dilanjutkan PCR juga positif. Nah, yang merasa bareng-bareng dengan dia pada saat yang sama, itu memang sebaiknya harus dilakukan tes. Paling tidak kita swab antigen dulu. Ini kejadian di lingkungan kita sendiri ya. Dan saya appreciate banget untuk untuk Mbak Anti, Mbak Helen sama Mbak Yanti yang mau melakukan pemeriksaan swab karena adanya kontak erat. Ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya setelah dilakukan antigen hasilnya negatif, artinya pada saat itu Anda begitu sehatnya sehingga sampai tidak tertular oleh virus COVID ini, ya. Tapi memang idealnya kalau memang kita erat, ini idealnya ya. Kadang-kadang apa yang ideal itu belum tentu bisa kita jalankan dengan baik. Contohnya nih, misalnya kemarin, idealnya yang kontak dengan Rosi dan Ana melakukan isolasi mandiri minimal 5 hari karena dengan hasil negatif dan tanpa gejala ya. Tapi apakah itu bisa kita lakukan? Kayaknya susah karena kan kita harus kerja,
kita harus ini, kita harus itu. Tapi kita bisa menjaga diri seandainya sesudah kontak, walaupun antigen negatif, lalu ada gejala apapun sedikit saja, itu segera dilakukan pemeriksaan. Ya, biar kita tahu lebih lanjut dan bagaimana harus bertindak seterusnya. Oke. Kalau misalnya, ini pengalaman saya lagi hari Minggu kemarin, saya ngantar tante yang swab antigennya positif. Kami ngantar tante periksa PCR di Rumah Sakit Eka, dan terpaksa kami juga ikut lakukan PCR juga, kami berlima waktu itu. Kenapa begitu? Karena saya 2 kali seminggu harus datang ke rumah tante, setiap Selasa Jumat. Sehingga sebenarnya saya juga kontak erat dengan beliau. Nah, tetapi puji Tuhan hasil kami semuanya negatif. Kemudian setelah itu kami ulang antigen dan masih negatif sampai hari ini. Ya, jadi kita jadi bakal sering-sering melakukan pemeriksaan ini dan itu demi mengantisipasi adanya jangan sampai kita terpapar corona ini. Oke, kita lanjut. Lanjutkan. Nah, ini banyak nih yang kontak erat tanpa gejala. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman, ada saudara atau ada kenalan kita yang memang positif, kita coba deh kita mereview lagi ke belakang, mengingat-ingat, kita ada ketemu orang itu nggak? Paling tidak dalam 10 hari. Ada nggak? Kalau misalnya nih, tiba-tiba ini amit-amit ya, misalnya Anas tiba-tiba, Mami aku positif misalnya. Saya mah santai aja, kan saya kontak sama Anas sudah lama. Udah lebih dari 10 hari ya. Nah itu kita pakai batasan 10 hari deh. Karena ini juga yang berlaku di Kemenkes ya, karena 10 hari itu adalah batas di mana virus harusnya sudah nggak ngapa-ngapain lagi. Kalau di bawah 10 hari bisa aja virusnya belum bikin apa-apa di kita, nunggu sampai kitanya ngedrop dulu baru bikin sesuatu. Ya. Jadi kalau memang ada riwayat kontak, apalagi kita tahu kita berkontak, segeralah lakukan pemeriksaan. Baik itu antigen dulu ataupun Anda mau langsung PCR juga nggak apa-apa. Ya, karena kita benar-benar harus menjaga diri kita, tetapi kita juga harus menjaga orang lain di luar kita. Ini yang penting banget. Jangan kita nggak boleh menjadi orang egois di sini. Karena semakin banyak orang menjadi egois, hanya memikirkan diri sendiri, virus ini nggak akan pernah stop. Nggak akan pernah berhenti. Penularannya akan terus terjadi. Dan kita nggak mau. Kita udah capek. Oke? Ya, kita lanjut. Ya. Ini juga gini ya. Kalau kita pernah melakukan swab antigen atau PCR hasilnya negatif, kita nggak usah senang-senang dulu. Itu hasilnya hanya berlaku saat itu saja. Ya, saat itu aja. Contoh, saya ketemu tante saya, kemudian saya tes PCR itu hari Minggu yang lalu. Tanggal berapa? Hasilnya negatif. Ya, pada saat itu. Apakah saya ketemu lagi dengan orang yang dengan orang yang terpapar? Kalau saya ketemu lagi dengan orang terpapar, sebaiknya saya periksa lagi. Karena hasil negatif bukan jaminan juga, itu sesaat. Jangan merasa bahwa, kan saya kemarin negatif, berarti hari ini saya juga negatif. Enggak. Saya bisa saja kemarin negatif, hari ini saya positif, karena saya bertemu dengan orang-orang yang memang bisa saja menjadi pembawa virus. Makanya kenapa sih kalau kita nonton televisi, acara yang dilakukan setiap hari, ya, di bawahnya pasti ada tulisan, seluruh pengisi acara sudah melakukan swab antigen, dan itu dilakukan setiap saat. Nah, ini yang juga mau saya tekankan, jadi antigen kalau memang
kita memang tidak ada riwayat kontak, kita nggak kemana-mana, mungkin kita nggak perlu-perlu amat ya. Tetapi kalau kita ketemu banyak orang, kita harus rajin-rajin melakukannya. Saya melakukannya paling tidak kalau memang kebetulan di rumah ada pasien agak lumayan, biasanya saya akan setiap hari Sabtu saya cek antigen. Karena saya mesti memastikan bahwa pasien saya berikutnya juga tetap sehat, tidak tertular dari saya. Semoga saya juga tidak kena. Gitu. Walaupun pasien bawa hasil swab antigen sebelum sampai di ruangan saya. Nah, ini hanyalah salah satu cara mengantisipasi. Ya. Jadi jadi pemeriksaan ini bukannya pemeriksaan yang berlaku lama-lama. Di penerbangan aja hanya berlaku 2 kali 24 jam kalau nggak salah ya untuk PCR. Ya, jadi untuk antigen berlaku 1 kali 24 jam. Jadi memang jangan kita menganggap bahwa ini adalah kita aman kalau memang negatif. Mungkin Pak Kurnia bisa kasih contoh ya bahwa Anda setiap minggu mesti colok ya. Syarat dari kantor ya. Iya, dan sekarang kemarin kita beli alat antigen sendiri juga, jadi ya kita coba Mandiri, tes ya. sesering mungkin mandiri gitu. Nah ini jadi kalau semakin banyak kesadaran untuk memeriksakan, kita berharap bahwa si masalah pandemi ini akan segera berakhir. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tempatnya penularannya di mana sih? Jadi gini, kita sebenarnya kemungkinan tertularnya gede banget ya, karena kan kita makhluk sosial. Kita selalu, nggak mungkin kita hidup sendiri, kita tidak tinggal di hutan, jadi kita pasti ketemu orang, ya. Tapi kita juga mempunyai sifat yang hobinya curiga, iyalah parnoan ya. Sini takut, ke sana takut gitu. Jadi kalau memang kita lagi di mall, enggak juga kan kita mau deket-deket orang. Kalau megang sesuatu semprot. Ya, itu kayak gitu. Kalau di luaran sana, oke deh. Saya juga paham, Anda juga pasti semuanya bakal berhati-hati. Ya. Tapi sekarang yang ada banyak sekali yang dilaporkan adalah klaster keluarga. Nih, klaster keluarga ternyata bahwa rumah kita bukanlah tempat yang paling aman. Tempat bagi kita untuk bisa menghindarin dari terpaparnya kita dari virus COVID ini. Ya. Jadi yang sekarang banyak ya laporan klaster keluarga. Kenapa? Ya, namanya juga keluarga. Selalu menganggap apa yang ada di keluarga kita adalah tetap yang paling sehat, paling baik, paling bersih. Nah, itu yang bikin kita jadinya kecolongan. Ya, kita menjadi lengah dan ini bisa terjadi di banyak kasus ya. Kenapa sih kalau memang ada yang terkena itu biasanya lebih dari satu orang di dalam satu rumah. Ya mungkin kita juga tahu bahwa keluarga teman kita Ibu Ginting juga kan berempat mereka kena. Gitu. Ya kita lanjut, Man. Nih. Kenapa di rumah kita tidak aman? Rumah kita akan aman kalau kita tidak pernah keluar dan gak ada orang masuk. Dan kayaknya itu nggak mungkin. Toh, kita juga tetap saja paling tidak gini, oh saya WFH kok. Saya nggak ke mall. Saya belanja di mbak yang datang, tukang sayur yang lewat depan rumah gitu. Iya, tukang sayur lewat depan rumah. Tukang sayur itu habis dari rumah si A, dorong sayurannya ke rumah kita. Si A itu dia terpapar COVID nggak? Kita nggak tahu. Bisa saja setelah kita pegang-pegang gini, kita tertular gitu ya. Kemudian kayak di rumah saya punya pembantu yang nggak nginep ya.
yang pulang pergi. Rumahnya lumayan jauh di belakang polsek gitu. Jadi dan tahun lalu pembantu saya juga sempat kena terpapar COVID ya tahun lalu. Jadi ini merupakan titik lemah kita yang mungkin saja membawa dampak ke dalam rumah kita, bahwa ada orang yang membawa virus dari luar ke dalam rumah kita. Ya. Kemudian anggota keluarga kita kan juga pastinya keluar. Contohnya saya, Pak Santo, Kurnia. Setiap pagi kami ke gereja. Kan di gereja kan tidak di swab. Cuman cek suhu. Ya, bisa aja sebelah saya bersin gitu, batuk. Ternyata bukan batuk biasa, bisa saja sih. Nah, jadi ini juga kan menjadi sarana buat si virus itu pindah dari rumah orang lain ke rumah kita. Ya. Itu tempat-tempat umum soalnya. Nah, jadi sekarang apakah orang-orang kita sekeluarga benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat? Kalau di luar. Bisa iya, bisa enggak. Kadang masalahnya enggak itu bukan karena apa-apa. Sadar bahwa harus lakukan, cuman bisa saja kan mungkin cuacanya lagi panas, ngap juga pakai masker, atau lah kan temennya aku kenal dia sehat kok. Nah itu hal-hal kecil-kecil yang sebenarnya justru bikin situasinya menjadi lebih parah nantinya ya. Penularan menjadi lebih cepat karena itu. Oh saya kenal dia. Oh dia nggak apa-apa kok. Oh dia sangat-sangat ini loh, jaga kesehatannya sangat luar biasa loh. Jadi saya nggak perlu takut sama dia. Karena dia concern banget sama kesehatan. Nah ini yang kadang-kadang menjadi titik lemah kita. Ya, oke. Orang-orang yang kita kenal bisa jadi orang yang paling berbahaya buat kita di sini. Yuk kita lanjutkan. Nih, ya harus diwaspadai kita makan bersama dengan orang tidak serumah. Ini contoh. Contoh kemarin ada keponakan nginep di rumah saya. Itu aja kami makan di meja makan tanpa masker. Tapi sebelum keponakan saya masuk, saya colok dulu di luar. Jadi begitu hasilnya positif, saya nggak izinkan untuk masuk. Nah ini adalah salah satu cara ya. Kemudian, nih yang kedua juga contohnya sama yang tadi, ponakan saya nginep. Tapi saya terapkan protokol untuk saya cek sendiri. Ya, kebetulan alatnya ada di rumah. Kemudian ada keluarga datang, kita makan sama, misalnya ada teman datang ke rumah gitu ya. Kemudian foto pakai masker jelek banget menurut saya. Jadi kadang-kadang pada sesi foto bilang, boleh buka sebentar ya. Tadi kan kita udah swab negatif. Ini oh ya udah deh, nggak apa-apa, sebentar aja kok. Nah, ini hal-hal yang gimana ya? Ini harus dengan kesadaran penuh untuk bisa melakukan ini nih. Beribadat bersama, ya tadi udah saya jelasin. Kemudian menghadiri pesta, walaupun sekarang semua aturan pesta itu dengan pembatasan undangan maksimal 2 orang, kapasitas 25%, nggak boleh prasmanan, itu ada, tapi tetap aja. Kalau pesta biasanya banyak saudara. Nah, saudara sama saudara seperti saya bilang tadi, menganggap bahwa, oh dia kan saudara saya. Oke? Kemudian naik transportasi umum yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari nih. Ya kan? Di satu tempat tertutup, seperti di kereta misalnya, di angkot, di pesawat, gitu. Satu tempatnya kan tertutup karena ber-AC. Kita nggak bisa menghindari juga kan, bahwa mungkin saja orang-orang yang ada di samping kanan, samping kiri kita itu bisa saja dia pembawa virus. Kemudian nih olahraga di tempat yang tertutup, kayak sanggar senam atau gym gitu ya. Ini disarankan juga nggak dulu deh sekarang, kita off dulu. Ini bisa berbagi keringat, berbagi, ya namanya orang olahraga ya, itu pasti ngos-ngosan iya.
Pasti ada curi-curi buka masker deh sedikit-sedikit untuk bisa dapat udara segar dan itu sangat berbahaya. Kemudian ya pusat perbelanjaan, mall ya kayak begitulah, kita tahu sehati-hatinya kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Kantor walaupun kita kenal, ini kalau di kantor lebih banyak orang yang hobinya menyembunyikan segala sesuatu. Ya, jadi ya udah gue diam-diam aja lah kayak gitu. Ini untuk banyak hal kantor ini agak-agak menjadi tempat yang riskan banget ya. Rumah sakit. Nih, syarat pergi masuk ke rumah sakit adalah di swab. Itu syarat. Mau masuk UGD swab dulu. Mau apa swab dulu. Mau kontrol aja swab dulu kalau sekarang. Ya itu pada saat swab seperti saya bilang tadi, swab adalah pemeriksaan sesaat saat itu. Kemudian habis swab kita di rumah sakit karena antri bla 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 bla. Jangan lupa di rumah sakit juga ada orang yang dirawat ya. Nah, sepulang dari rumah sakit kita tidak swab. Bisa aja waktu berangkat kita nggak apa-apa, sepulangnya kita bawa virus buat keluarga kita. Ya ini juga sesuatu yang sangat tidak enak. Kalau dokter ke rumah sakit pulang pergi di swab. Jadi 1 hari 2 kali. Itu sebuah kewajiban. Oke? Ya masih banyak lagi yang lain, kalau mau ditanyain silahkan berkaitan dengan ini. Kalau nggak ada kita lanjut. Soalnya saya mau minum dulu. Lihat Kurnia minum, saya haus. Oke? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh, mau tanya, mau. Iya, monggo. Seandainya setelah ketemu kan, kita nggak tahu itu kita sudah terkena virusnya, itu langsung saat itu juga di tes ketahuan atau tunggu berapa ini baru bisa terdeteksi? Itu sebenarnya berapa lama? Gitu. Oke. Kalau yang mau kita tes antigen, kita menunggu 1 harian nggak apa-apa. Setelah ketemu. Tapi kalau kasusnya kayak kasus Mas Joko ya, kasus Mas Joko, Jody itu ada di rumah. Ya kan? Iya. Nah, gini, Jody bergejala hari ini, tapi kan virusnya nggak masuk hari ini ke badannya Jody. Iya. Hari-hari sebelumnya. Dan Mas Joko sama Jody di hari-hari sebelumnya juga sudah bersama-sama. Jadi mungkin perjalanannya sama. Ini yang jadi persoalan. Cuman kalau kita ketemu orang di luaran 1 kali, dan orang itu positif, mungkin kita bisa menunda sedikit, Mas Joko. Oh, gitu. Jadi orang lain yang kita ketemu setelah dites positif, berarti lebih baik kita nunggu 1 hari setelah. Kita cari ini dulu. Tapi kalau kita mau PCR, kita bisa segera. Karena PCR kan melihat virus yang ada. Jadi kan virus itu masuk dulu, baru bereaksi, kan seperti itu. PCR itu lebih ini, karena virus yang nemplok itu yang dicek. Kalau mau kita PCR. Kalau PCR itu langsung ya, karena langsung. Ada nggak sih virusnya di kita gitu. Kalau antigen kan reaksi tubuh kita terhadap adanya benda asing kan. Nah kayak gitu. Terima kasih, Om. Ya. Nih. Mau nanya? Boleh? Udah selesai? Boleh. Boleh? Belum atau udah? Udah, Mami. Ya, Mas Vino, monggo. Kalau olahraga kita lari misalkan ya, naik sepeda atau lari di udara terbuka gitu, perlu pakai masker nggak sih? Terutama di sekarang musim Omikron yang sangat menular ini. Crowded nggak tempatnya? Enggak, kayak misalkan kayak kita jalan keliling gitu, komplek aja yang nggak ada orang lewat. Ini nggak ada orang lewat nih. Kan komplek kita sekarang sepi nih. Nah, kita olahraga di situ, nggak ada orang lewat, nggak papasan sama orang itu. Apakah harus pakai masker atau enggak ya? Kalau memang kayak gitu sih, kita nggak pernah tahu juga, Mas. Yang lewat sebelum sampean siapa? Oh. Yang kita cari aman aja lah saat ini. Nah, sekarang satu lagi. Kalau naik motor,
itu kan virus kan banyak juga di jalan itu. Kalau kita naik motor gitu, kira-kira berbahaya nggak ya? Masker atau Mas, enggak? helm aja ada saringannya loh. Iya, helmnya ada saringan pasti. Tapi Iya. Kan kalau naik sepeda gitu, naik sepeda motor gitu kan jaraknya Cepet, ya? jauh gitu ya. Nah itu kan mungkin di jalanan ada virus atau apa gitu, aman nggak ya, Mami Irin ya? Ya asal kita tetap pakai masker nggak apa-apa sih. Pakai masker ya? Oh iya. Iya. Pakai Maksudnya masker Bapak aja. nanya kalau nggak pakai masker boleh nggak Mam gitu loh. Ya. Kalau lagi begini, idealnya kita ngap-ngap sedikit pakailah maskernya. Oh. Karena dia Saya nggak mau maskeran, Mam, kalau naik sepeda motor, Mam. Soalnya bilangnya terbuka, udara lewat terus. Ya kan udara terbuka. Termasuk yang mengandung juga lewat, Mas. Iya. Masalah raketo, Ya, Pak? Virusnya raketo. Virusnya ora ketok. Nek ketok tak singkiri toh. Oke, terima kasih. Iya. Nah, ini prokesnya nih. Ini yang apa? Syarat utama kan kita prokes ya. Salah satu yang paling utama prokes adalah kita pakai masker. Ya. 5M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan tuh ya. Kemudian ini kita menjaga stamina, asupan makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang bukan berarti makanannya harus mewah dan mahal, enggak. Tapi komposisinya pas. Proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbonya berapa gitu ya. Kemudian vitamin yang dibutuhkan. Walaupun tahun lalu ada begitu vitamin itu dengan dosis yang wow, luar biasa tinggi, dan sekarang kan udah dosis normal ya, karena vitamin khususnya A, D, E, dan K kalau dikasih dalam dosis yang tinggi itu bisa menimbulkan hipervitaminosis yang malah membuat kita menjadi sakit bukannya sehat. Hanya vitamin B dan C aja yang boleh diminum lebih, karena kalau lebih dibuang lewat urin. Kemudian istirahat yang cukup. Ini juga menerapkan pola hidup sehat. Hati yang gembira ini penting. Ya, kemudian manajemen stres. Jaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan. Kemudian melakukan vaksinasi sesuai jadwal yang udah ditetapkan. Kemarin Anas ada pertanyaan, Nas, mungkin bisa diulang di sini, Nas, mengenai vaksinasi ntar ya. Nah, nanti apa sekarang, Mam? Ntar nanti aku bahas vaksin habis ini ya. Kemudian penyakit bawaan, misalnya ada darah tinggi, ada kolesterol, ada diabetes. Idealnya memang kita minum obat secara teratur sih. Terserah mau lagi pandemi atau enggak. Idealnya kita kalau diberikan obat ya diminum saja, karena dokternya gue nggak bercanda waktu ngasih obat. Dia serius benar-benar meriksa dan memberikan obat dengan harapan pasiennya sembuh. Ya. Jika Anda berkontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID, lakukanlah pemeriksaan segera, jangan tunda. Kita nggak perlu, kebanyakan gini ya, kebanyakan sih yang menurut sepengetahuan saya takut sama hasilnya. Wah, nanti kalau positif gimana? Ya kalau positif kan bakal diatasin, bakal diterapi gitu. Kalau negatif puji Tuhan. Kalau positif ya kita bisa melakukan segala sesuatu kalau dari awal kita lebih gampang melakukan perbaikannya atau pengobatannya, ya. Kalau tubuh Anda lagi lemas, lagi kayaknya nggak maksimal, sebaiknya di rumah aja deh. Kalau memang harus ke sana kemari, kalau bisa dihindari ya dihindari. Jadi kalau memang Anda mempunyai gejala infeksi seperti terinfeksi Omikron, tadi kita udah misalnya dilakukan swab dan lain sebagainya. Kalau memang masih ada keluhannya dan ini, Anda segera hubungin dokter aja. Kayak gitu. Kita lanjutkan. Lanjut Pak Gur. Nah, nih vaksinasi ya. Kalau sudah divaksin apakah kita bebas? Oh, enggak. Enggak. Jadi vaksinasi itu memang kita memasukkan virus lemah ke dalam tubuh kita
dengan harapan tubuh kita membentuk zat antivirus yang akhirnya bisa untuk melawan virus. Cuman vaksin itu bereaksi berbeda antara seseorang dengan orang yang lain. Jadi si A, si B, si C itu pembentukan zat antinya nggak sama. Ada yang dibentuknya banyak, ada yang dibentuknya sedikit. Ini tergantung dari umur berapa kita divaksin. Semakin tua kita divaksin, zat anti yang terbentuk juga semakin sedikit sebenarnya. Karena memang sel-sel tubuhnya sudah menjadi lebih tua sehingga untuk membentuk zat anti juga nggak maksimal. Jadi semakin muda orang divaksin sebenarnya semakin baik. Nah, jadi kita tidak 100% terlindungi sebenarnya dengan vaksin. Kalau tapi paling enggak kita sudah mencoba untuk melindungi diri dengan divaksinnya. Kita tetap aja bisa tertular. Kalau kita mentang-mentang udah divaksin, udah di booster, terus kita sembarangan gitu. Kan gue udah aman, gue udah divaksin 2 kali, gue udah di booster gitu. Enggak juga, kita tetap harus hati-hati. Ya, kita tetap aja menerapkan prokes. Karena di sini yang sebenarnya dibutuhkan adalah bagaimana kita saling membantu satu sama lain untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Ini diperlukan kesadaran luar biasa. Karena ini tugas kita semua. Semua individu mempunyai tugas yang sama untuk mencegah penularan virus ini. Oke.